Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, saya dan istri kembali hadir di tempat ini. Dan tadi istri saya berkata, lagi sakit. Ya, betul Bapak Ibu, puji Tuhan kami berdua bisa hadir di sini. Walaupun dalam kondisi yang belum prima, tapi kami berusaha sebagai anak Tuhan harus memberikan yang terbaik. Amin. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu juga pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Setuju? Yang setuju katakan amin dan kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita buka sama-sama di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Yang sudah ketemu katakan amin dan ada di slide. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Saya menyapa juga jemaat online. Tadi saya sambil duduk situ lihat, ternyata ada 300 lebih yang menyaksikan, mengikuti ibadah online ini. Dan saya yakin percaya semua dilawat Tuhan. Amin. Hari ini dari ayat ini saya beri judul khotbah selalu baru. Dan saya yakin percaya kita semua sering mendengar perkataan firman Tuhan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan bahkan ada lagunya, betul ya Bapak Ibu? Tetapi saya mau bahas hari ini kata selalu baru. Sama-sama katakan selalu baru. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang gak suka dengan kata selalu baru? Ya, tidak suka dengan kata selalu baru. Boleh angkat tanganmu? Gak ada, saya pun suka dengan kata-kata selalu baru. Loh, kok bisa Pastor? Ya, kita punya mobil baru, kita punya jam tangan baru, kita punya sepatu baru, ibu-ibu punya tas baru, perhiasan baru, tentunya suka. Dan saya kalau tanya pemusik, kalau pemusiknya di-upgrade baru semua, suka nggak? Wih, suka Bu, ternyata kurang baru Bu ya. Padahal saya lihat ini udah baru semua Bapak Ibu. Pemusik ini memang luar biasa. Dan hari ini kita sepakati bahwa kita kata baru ini selalu kita sukai. Dan tentunya saya juga. Tapi kembali lagi saya mau ajak, di waktu saya merenungkan kata selalu baru, kita selalu ingat dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Tentang apa yang kita pakai, tentang apa yang kita bisa nikmati, tentang apa yang bisa kita buat nyaman. Setuju Bapak Ibu? Tapi pernahkah kita bertanya tentang hidup kita? Di situ dikatakan kasih Tuhan, rahmat Tuhan. Tak berkesudahan, tak habis-habisnya, selalu baru. Nah, sering gak kita merenung, hidupku, kasihku ini selalu baru gak selama ini? Dan saya temui, saya renungkan, hidup saya pun ternyata jauh sebelumnya seringkali inginnya selalu baru apa yang menyenangkan saya. Tapi di waktu saya dapat kata ini, merenungkan ayat ini, Tuhan bukakan lebar. Dan kalau kita pilih, boleh kita ayat ini ya Bapak Ibu, kita pisahkan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Stop sampai di situ. Ini adalah saya bilang akibat. 2, 3, selalu baru tiap pagi. Sebab di mana ada selalu baru tiap pagi kasih, itulah sebabnya ada tak berkesudahan kasih Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat. Dan di dalam hidup kita selalu ada hukum sebab dan akibat. Setuju Bapak Ibu? Kenapa tak berkesudahan kasih Tuhan? Kenapa rahmatnya tak habis-habisnya? Ternyata itu ada selalu baru setiap pagi. Dan kalau kita refleksikan dalam hidup kita, saya tuliskan, kita bebas memilih perbuatan, tetapi tidak bebas dari
akibatnya. Yang dimaksud, saya lihat wajah-wajah belum connect, yang dimaksud seperti ini. Karena ada kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi, harusnya kita pun punya kasih yang gak bersudahan. Kita pun juga punya kasih yang rahmatnya yang tak habis-habisnya. Karena apa? Tuhan sudah lebih dulu. Kasih kita itu mengasihi kita selalu baru setiap pagi. Amin Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya saya tulis tadi. Kita bebas memilih perbuatan tapi tidak bebas dari akibatnya. Kita beli sesuatu, kita dapatkan. Tapi di saat kita beli, kita keluarkan hal. Apa? Uang. Uang kita jadinya akibatnya berkurang. Nah dalam kasih kita harusnya seperti itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus katakan bahwa kasihnya, rahmatnya tak berkesudahan, tak habis-habisnya karena ada selalu baru. Dan untuk itu kita harusnya bisa. Dalam hidup kita, dalam kasih itu gak ada kata yang terbatas. Harusnya gak terbatas. Oleh sebab itu saya tulis, adakah hari ini Bapak Ibu yang tidak bisa mengampuni? Adakah yang depresi? Adakah yang kehilangan jati diri? Ada kasih dan kesetiaan yang kehilangan kasih dan kesetiaan dalam pernikahan ataupun kehilangan kasih persaudaraan. Nah, pertanyaannya yang bisa jawab kita masing-masing. Di saat saya dapat kata selalu baru, saya renungkan ini. Iya ya, kenapa kok seringkali kita jumpain orang gak susah mengampuni? Kenapa banyak orang yang depresi akhir-akhir ini? Merasa kehilangan jati diri, merasa tertolak. Bahkan merasa, aduh kok kayak gini sih hidupku? Stres berat. Atau dalam pernikahan pun itu kasih dan setianya hilang. Berapa banyak yang kita lihat dalam sosial media pun. Banyak hal. Orang terlihat bagus di sosial media ternyata tiba-tiba bercerai dalam pernikahan. Dalam persaudaraan juga gitu. Kita lihat baik-baik saja ternyata di waktu kita kenal mereka, wow, ada keributan besar. Oleh sebab itu kita mau belajar hari ini, yuk lewat salah satu rasul yang dia juga ngalamin hidupnya penuh tantangan, naik turun, bahkan dia di penjara Bapak Ibu. Dan sebelum dia bertobat, dia punya latar belakang yang luar biasa. Dia menentang tentang anak-anak Tuhan yang percaya dengan Tuhan. Bahkan dia nganiaya dan membunuh. Siapa rasul itu Bapak Ibu? Sebelumnya Saulus berubah jadi Paulus. Dan hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Di mana Pak Rasul Paulus mengerti bahwa ternyata kita ini harusnya bisa punya kasih yang luar biasa. Kasih apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kasih agape. Kasih tanpa syarat. Yang artinya gak ada syarat. Dan itu Tuhan sudah buktikan kepada diri kita. Bahwa kasih Tuhan gak bersyarat. Dan Paulus juga mengerti itu. Kita buka sama-sama Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 2-3. Saya bacakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Terima kasih. Sebab di dalam Dia lah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jika Bapak Ibu membaca perikop dari pasal tersebut menceritakan pelayanan dan penderitaan Paulus, di mana dia berkata betapa berat perjuangan dalam pelayanannya, yang artinya Paulus mengalami berbagai musim. Dan tentunya saya dan saudara sekalian di sini juga pasti banyak mengalami musim. Ada musim kekeringan, ada musim panen, ada musim menanam. Dan Paulus, kalau Bapak Ibu baca di perikop tersebut, banyak mengalaminya. Dan saya bagikan 3 langkah
untuk selalu bisa hidup, selalu baru dalam hidup. Yang pertama kuncinya di ayat 3 Bapak Ibu. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal yang pertama yang bisa buat kita selalu baru, yaitu kita kembali cari sumbernya. Sama-sama katakan, kembali cari sumbernya. Sumbernya siapa? Sumbernya yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dan Paulus mengerti itu. Kenapa Paulus harus cari ke sumbernya? Karena Paulus tahu hanya di dalam Yesus ada kasih yang selalu baru tiap pagi. Amin. Ada kasih yang gak berkesudahan, ada rahmat yang gak terbatas. Untuk itu Paulus mengajarkan kita, ayo kita cari kembali sumbernya. Dan sumber itu ada segala harta, hikmat, dan pengetahuan yang sejati bersumber dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Yang setuju katakan amin. Kita harus mengerti bahwa sumber yang sejati itu dari Tuhan. Tapi dalam realita hidup kita, paham gak dengan hal ini Bapak Ibu? Kita ingat gak bahwa sumber sejati itu sebetulnya dari Tuhan. Tapi dalam hidup kita seringkali kita selalu menggunakan akal, pikiran, kekuatan kita terlebih dulu. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu yang saya alamin juga sebelum saya belajar lebih mendalam tentang firman Tuhan. Saya berusaha dengan apa yang menjadi pikiran saya. Saya berusaha dengan apa yang menjadi kepandaian saya. Ternyata itu gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ternyata Tuhan bukain, kamu bukan apa-apa. Yang apa-apa itu hanya ada di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Untuk itu hari ini ayo kita sama-sama cari sumbernya. Supaya tadi ada, misal ada pernikahan yang lagi goyah, ada depresi, ada yang gak bisa ngampuni, ada yang kepahitan. Semuanya itu bisa hilang kalau kita datang ke sumbernya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Gimana cari sumber itu? Gimana caranya? Jelas kita ketahui dengan apa? Pujian, penyembahan. Bahkan kalau kita bertanya kepada yang lebih senior selalu berkata, pakai ini bos. Benar gak Bapak Ibu? Artinya apa? Pakai lutut kita untuk doa. Doa berbicara tentang pujian dan penyembahan kita. Di mana setiap pujian, taruh tadi kita lagi depresi, kita lagi kepahitan, kita lagi goyah dalam hidup kita, kita dalam pergumulan satu masalah di pekerjaan. Di waktu ada pujian, tangan kuat yang memegangku, selalu memelukku, ku tak mampu jalan sendiri, hanya ada Yesus. Amin Bapak Ibu. Untuk itu ayo kita cari kembali sumbernya lewat doa. Dan selain doa apa lagi? Setiap ibadah kita diajarkan pujian, penyembahan, dan baca firman. Dengerin firman. Kelihatannya kok sering sih pendeta hamba Tuhan setiap kita ketemu selalu bilang doa yuk, baca firman yuk. Tetapi pertanyaannya kita lakukan gak? Selalu pagi tadi, setiap hari. Banyak dari kita yang belum. Ada yang ketawa, ada yang ya. Artinya apa? Hal ini sering kita dengar tapi susah dilakukan. Dan saya tulis kenapa doa dan firman harus selalu berkaitan. Karena doa itu menggerakkan tangan Tuhan. Firman mengarahkan langkah kita. Nah seringkali kita gak combine ini. Kita pisah-pisah. Dan akhirnya terjadi hal yang selalu bertanya, loh aku udah doa, aku udah kusyuk loh. Pastor Pak, aku udah doa bener-bener, kok Tuhan gak jawab? Ya kembali lagi baca firman Tuhan gak? Hidupmu udah terarah gak sesuai firman Tuhan? Nah pertanyaan dibalik lagi, loh aku udah baca firman Tuhan terus. Nah Tuhan maunya juga ngobrol sama kita. Tuhan juga tak mau kita bilang. Walaupun banyak berkata Tuhan mau tahu, yes. Tapi Tuhan tetap mau kita berdoa. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan doa apa yang paling simpel Bapak Ibu? Doa Bapa kami. Artinya apa? Kita tetap disuruh berdoa.
Dan kita harus baca firman supaya doa menggerakkan tangan Tuhan, firman Tuhan mengarahkan langkah kita. Dan di mana ada doa tanpa firman, bagaikan berbicara tanpa mendengar. Firman tanpa doa, bagaikan mendengar tanpa menjawab. Itulah sebabnya doa dan firman harus berkaitan. Kalau kita doa tanpa firman, berbicara tanpa dengar. Kita ngomong terus kalau kita ketemu seseorang, kita berbicara dengan istri kita, suami kita. Kita ngomong terus tapi gak pernah dengerin salah satunya. Bisa connect gak Bapak Ibu? Bisa jalan gak? Begitu juga sebaliknya. Firman tanpa doa bagaikan mendengar tanpa menjawab. Ada yang cerita terus kita dengar tapi gak ada respon. Enak gak? Gak enak. Oleh sebab itu ayo belajar kembali. Doa dan baca firman. Supaya kita tahu sumbernya benar-benar dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan kita gak tersesat. Terkadang kita cari sumbernya tersesat. Udahlah aku search. Banyak nih. Tiba-tiba ada salah satu hamba Tuhan yang disukai. Melakukan hal yang menurut Bapak Ibu gak berkenan. Sakit hatilah. Inilah. Nah artinya apa? Manusia terbatas. Saya pun berdiri di sini terbatas. Kita semua pun tadi yang bermusik, yang WL terbatas. Jangan jadikan itu sumbernya Bapak Ibu. Tapi hanya satu yang gak terbatas, gak pernah mengecewakan. Dan itu sumber tersebut berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita lanjut yang kedua. Kita buka Kolose 3 ayat 5-10. Saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di situ Rasul Paulus berkata, matikan dan buanglah. Kita diminta berubah dari hidup duniawi, berubah ke hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kapan berubahnya Bapak Ibu? Pertanyaan ini kan sering ditanyakan, kapan? Ya hari ini, kalau belum berubah. Kenapa harus hari ini Pastor? Ya hari ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan tentang ini. Ayo sadar dan bertobat. Jadi jangan tunda lagi kalau Bapak Ibu udah ngerti. Aku masuk hidup dalam manusia lamaku, aku harus berubah. Kalau sudah, puji Tuhan. Kita lanjut di step kedua. Berubah bukan berarti kehilangan jati diri. Nah ini yang harus diingat. Berubah Bapak Ibu bukan kehilangan jati diri. Tetapi menemukan makna yang lebih sempurna di setiap versi baru hidup kita. Amin. Terkadang kita takut untuk berubah. Ya kalau berubah jadi gak baik itu harus takut. Tetapi kalau berubah jadi hal yang benar sesuai firman Tuhan, jangan pernah takut. Karena perubahan itu bukan berarti kehilangan jati diri. Tetapi menemukan makna yang lebih sempurna di setiap versi hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Untuk itu yang kedua, kita mau belajar di saat kita tahu cari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Langkah yang kedua kita harus perlu apa? Menghidupi identitas baru dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapakah identitas kita yang baru Bapak Ibu? Apa kita identitasnya? Pada diam semua. Apa identitas baru kita? Jelas tadi dikatakan manusia lama ditanggalkan. Kita jadi manusia yang baru. Nah artinya manusia baru, identitas baru kita apa? Kita adalah anak-anak Allah. Yang setuju anak Allah katakan amin. Anak Allah bukan saya doang Bapak Ibu. Bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan, no. Kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Kok pelan gak yakin nih? Semua anak Allah?
Amin, puji Tuhan ya. Kita harus hidupin identitas anak baru. Kalau Bapak Ibu berkata amin bahwa aku anak-anak Allah, ayo kita matikan, buang, tanggalkan manusia lama. Seperti firman Tuhan katakan, kita hidupi manusia yang baru. Dan itu dilakukan setiap apa Bapak Ibu? Ratapan tadi dikatakan setiap pagi, selalu baru Tuhan kasih. Arti kata setiap pagi adalah undangan baru untuk hidup dalam terang kasih-Nya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kata pagi ini artinya undangan baru untuk hidup kita dalam terang kasih Tuhan. Nah pertanyaannya, mudah gak kita lakukan itu? Siapa yang setiap pagi udah ada mesbah? Puji Tuhan. Wow, kasih tepuk tangan yang udah punya saat teduh. Kita mau belajar lagi. Tuhan sudah berikan kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Dan hari ini kita mau belajar, ternyata setiap pagi itu berarti undangan baru untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Nah, hidup manusia yang baru ternyata seperti itu Bapak Ibu. Paulus mengerti itu, dituliskan, tanggalkan manusia lama, kenakanlah manusia baru. Dan itu harus dilakukan setiap pagi. Amin Bapak Ibu. Dan untuk itu selalu kita berbicara bahwa gimana Pastor selalu setiap pagi aku juga gak bisa. Aku sibuk. Nah kalau kata-kata itu udah gak ada lagi di kamusnya manusia baru. Saya kasih sampel gini Bapak Ibu. Yang sering kita lakukan adalah aku sakit hati sama orang itu. Ya, sakit hati dipupuk. Kenapa sekarang kita gak ganti? Karena kita udah belajar firman Tuhan, ayo kita ganti. Hari ini dikatakan firman Tuhan tadi, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu tidak di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Nah contoh dari marah. Coba kita belajar sekarang. Di saat hari ini aku mau marah karena aku mau hidup sebagai menghidupi identitas baruku. Aku belajar gak marah. Hari ini Bapak Ibu, besok pagi dapat kata gak boleh marah. Lakukan besok pagi sampai malam. Menjelang tidur Bapak Ibu saat teduh lagi nih, baca firman lagi nih, ternyata dapat. Di paginya saat teduh lagi, gak boleh memfitnah. Nah ternyata waktu kita belajar kemarin marah, masih marah. Aku gagal nih, oke, simpen dulu. Aku harus belajar, besok gak marah. Hari ini, lusa pagi dapat kata gak boleh memfitnah. Ada berapa PR Bapak Ibu yang harus kita kerjakan? Gak boleh marah dan gak boleh memfitnah. Nah, coba kita terapkan itu. Di hari ketiga berikutnya kita dapat kata sabar. Lah kalau hari pertama marah gagal, gak boleh marah. Yang kedua ternyata gak boleh memfitnah, gagal juga. Hari ketiga kita dapat kata lagi disuruh sabar. Lakukan ketiga hal itu. Dan di hari ketiga di saat Bapak Ibu belajar untuk terus seperti itu, akhirnya kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Untuk itu saya tulis cara kita melihat masalah adalah cara kita melihat masalah adalah masalahnya. Dan setiap kita harus pahami bahwa kita melihat masalah itu seringkali yaitu masalahnya. Dan hari ini kita mau belajar di saat kita ada masalah, di saat kita ada problem, di saat ada kita pergumulan, yuk kita ingat firman ini. Kembalikan lagi ke Tuhan. Cari sumbernya. Kedua, hidupi identitas baru kita. Sebagai apa? Manusia yang baru. Anak-anak Allah. Belajar sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu saya terapkan dalam hidup keluarga saya. Sebagai pasangan istri dan saya punya 3 anak. Pasti banyak hal yang terjadi. Setuju ya Bapak Ibu? Saya lihat di sini juga udah menikah, banyak yang menikah, ada yang juga bujang. Tetapi saya contohkan saya dengan istri saya.
Udah 13 tahun menikah, ada aja tetap yang kami harus belajar. Tetapi di saat saya ada dapat kata selalu baru ini, saya terapkan juga. Saya juga belajar Bapak Ibu, saya terapkan, saya lakukan di saat ada respon dari istri saya nggak enak. Saya terapkan kembali. Oh ya, aku harus sabar sebagai suami. Oh iya, aku harus bijaksana sebagai suami. Wah iya, kan Pastor Wawan seorang hamba Tuhan tahu. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita buka yuk 1 Petrus 3 ayat 7. Boleh dibantu multimedia. Nah, yuk bapak-bapak dibaca dong suami-suami. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan, jelas gak Bapak Ibu? Sering gak kita bertanya, kenapa sih doaku gak dijawab? Para suami, ini firman Tuhannya. Demikian juga hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah saya belajar waktu itu, dapat ini dan dapat ayat ini. Wow, ternyata harus dimulai dari suami dulu dalam kehidupan keluarga itu. Suami harus bijaksana. Bijaksana itu berkata apa? Ya semuanya harus perfect di mata istri. Setuju ya Bu Hedi? Setuju ya ibu-ibu ya? Nah artinya ayo loh setuju, ada yang angkat jempol. Nah itu tugas bapak-bapak. Bapak-bapak adalah imam. Bapak-bapak adalah nabi. Dan bapak-bapak adalah yang membawa keluarga. Oleh sebab itu ayo hiduplah bijaksana. Gimana caranya supaya kita sebagai suami bisa hidup bijaksana? Yang tadi, cari sumber. Setelah itu, hidupi identitas baru yang Tuhan sudah berikan. Yaitu apa? Kita adalah anak-anak Allah. Ayo belajar. Bapak-bapak harus bijaksana. Belajar terus. Belajar terus. Istri masih marah, ingat kata ini ya. Bijaksana. Supaya apa? Doamu jangan. Amin. Kuncinya itu ternyata Bapak Ibu. Dan di waktu saya belajar, oh ternyata benar-benar Tuhan luar biasa. Tuhan bukakan. Itu baru bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu ketawa. Sekarang giliran kita Pak. Harus ketawa Pak. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu. Hai istri-istri, yuk istri-istri dibaca yuk ibu-ibu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak dapat taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh. Wah bapak-bapak ketawa ini, wah senggol-senggolan dari suami istri. Artinya apa di sini? Seringkali kita bahasanya, ya istri tunduklah. Nah ini yang menyebabkan wanita nggak terima. Lu kenapa harus tunduk? Kalau suaminya kayak gitu, suaminya nggak menghasilkan, suaminya nggak jadi contoh, nggak hidup bijaksana. Tapi ingat ada kata selanjutnya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh. Amin. Artinya apa? Bukan hanya bapak-bapak saja yang dituntut bijaksana oleh Tuhan. Tetapi ibu pun juga. Amin ibu-ibu. Kenapa? Lewat kelakuan istrinya itu bapak-bapak bisa berubah loh. Setuju Bapak Ibu? Oleh sebab ayo hidupin manusia baru kita. Gampang? Enggak. Saya katakan enggak. Kenapa? Itu perjuangan. Saya pun belajar, masih belajar. Dan hari ini saya mau bagikan ini. Karena saya sudah merasakan perubahan yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya. Pola pikir saya, cara saya bertutur kata itu berubah sekali. Kalau dibilang orang, kalau Bapak Ibu kenal saya itu, sudah di mata orang, kalau cerita Bu Edi, Pak Wawan gak pernah marah. Pak Wawan itu baik ya, yang kenal istri saya. Kalau tahu, oh ya lain. Tetapi puji Tuhan sekarang saya benar-benar sesuai apa yang dikatakan orang-orang. Marah, udah gak marah. Baik, ya emang baik. Karena apa? Saya sudah menghidupi identitas baru yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu di sini juga bisa melakukan hal itu. Loh Pastor kalau anak-anak, ya kembali sama. Tuhan itu menuntut kita untuk diri kita terlebih dahulu.
Dari bapak harus hidup bijaksana, dari ibu harus dari kelakuan ibu juga bijaksana. Anak-anak akan ngikutin. Karena kita orang tua adalah cerminan, teladan. Di saat orang tua, suami, istri, papa, mama mencerminkan kasih Kristus melalui firman Tuhan, anak-anak itu juga pasti diubahkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu depresi, kehilangan jati diri udah gak ada di kamusnya Tuhan. Di saat kita cari sumber, di saat kita berubah sesuai firman. Gak ada, sorry. Jadi anak-anak pun juga gitu. Tugas anak-anak apa? Hormatilah orang tuamu dalam segala hal. Nah ini yang sering kita lupa. Kita hanya tahu anak-anak hormati ayah ibumu supaya panjang umurmu. Iya betul. Tapi ada firman Tuhan berkata hormatilah ayah dan ibumu dalam segala hal. Nah anak-anak bisa gak hormati ayah dan ibumu dalam segala hal? Kalau engkau gak disayang, kalau engkau gak dirawat, kalau engkau gak diterima, bisa gak? Tetapi di saat kita mengerti arti kata dalam segala hal. Bagaimanapun orang tuaku, apapun kondisi orang tuaku, itu selamanya pasti jadi orang tuaku. Nah komplit sudah. Bapak-bapak bijaksana, ibu juga bijaksana, anak juga ternyata harus bijaksana. Supaya bisa bijaksana gimana? Cari sumber Tuhan Yesus dan berubah. Yang mau berubah katakan amin. Yang terakhir, saya tutup. Di saat kita tahu cari sumber, di saat kita mau berubah, Kolose 3 ayat 15-17 di situ dituliskan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan penyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita udah cari sumber yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan pastinya di saat kita cari Yesus, kita bakalan ngerti identitas kita dan kita berubah. Kita yang ketiga tentunya pasti akan menjadi dampak yang memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu, siapa yang mau menjadi dampak yang memuliakan Tuhan? Kasih tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, inilah tolak ukur Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa merasakan kata selalu baru dalam hidup Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu terlihat dampaknya, itu memuliakan Tuhan gak? Jawabannya sekarang renungkan Bapak Ibu. Dan waktu saya belajar ini, belajar hari demi hari yang seperti saya katakan tadi, di saat saya dapat kata dari anak saya, dari istri saya gak mengenakan saya tetap belajar, ya aku sabar. Ya aku harus tetap jadi teladan sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata hari ini saya menyaksikan. Dan kalau saya boleh menyaksikan, anak saya yang pertama itu perempuan, Bapak Ibu. Kelas 5, di waktu saya itu tipikal suami, papa yang deket banget sama anak-anak. Saya suka ngobrol di mobil itu, saya bisa berbincang, itu gak ada habisnya sama anak-anak. Tapi di satu momen, di satu titik anak saya yang nomor 1 itu tiba-tiba gak mau saya pegang. Kaget gak Bapak Ibu? Yang biasa saya peluk, saya tuh suka cium-cium. Jadi kalau di gereja, kalau udah nyuruh saya cium istri saya, cium anak saya tuh sudah gak kayak surprise lah. Udah gak kayak, halah apa kaget gitu. Karena udah biasa, saya tuh suka gandeng anak saya, peluk. Tiba-tiba kelas 5 itu anak saya yang pertama gak mau saya peluk. Kok gak mau? Kenapa ini? Saya sampai tanya, kenapa? Ada yang salah kah? Ada yang ini kah? Tapi bahasanya gak kayak gini Bapak Ibu. Dengan gaya papa kan. Kenapa? Papa salah apa? Gitu kan. Nah, sewaktu saya belajar tentang ini, saya lebih mendengar. Saya lebih tanya, Cici, ada apa? Ada masalah di sekolah kah? Saya sudah bukan tanya, kenapa papi gak boleh peluk kamu?
Tapi saya mulai tanyakan dunianya dia. Dan hari ini dia mengerti. Setiap perkataan dulu saya yang mungkin kelihatan marah di depan dia. Ternyata hari ini tuh dia bisa berkata gini Bapak Ibu. Sekarang udah berubah, anak saya udah 1 SMP. Oh dia udah peluk-peluk saya, udah mau cium saya. Yang saya tercengang itu dia berkata gini. Papi sorry ya, dulu Cici gak ngerti maksudnya papi. Dia bilang, papi itu terlihat agak lain. Saya kaget papi, wih agak lain itu apa? Papi gak seperti orang pada umumnya gitu. Iya menurut Cici kayak gitu dulu. Tapi ternyata hari ini Cici mengerti maksudnya papi. Hari ini Cici sudah connect sama papi. Seneng gak Bapak Ibu kayak gitu? Dan saya kenapa kayak gitu? Iya papi banyak berubah. Papi beda. Ini tadi poin yang ketiga. Menjadi dampak yang memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan dia berkata papi beda. Papi sekarang kayak belajar aja. Ngertiin Cici. Wow. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo mulai. Mengertilah anakmu. Anak-anak sekarang beda ternyata. Sama generasi saya dulu. Cara didik mama saya, papa saya terapkan ke anak-anak saya. Aduh. Hancur. Hancur Pak. Serius loh. Aduh saya sampai. Dan lewat firman Tuhan ini lagi. Tadi firman mengarahkan kita. Saya diarahkan Tuhan. Cara untuk menghandle anak saya. Dan hari ini saya menyaksikan kedekatan saya dengan anak saya kembali. Dan dia berkata, papi berubah. Papi sudah mengerti saya. Amin Bapak Ibu. Maukah engkau merasakan hal itu Bapak Ibu? Ayo jadilah dampak yang memuliakan Tuhan. Dan saya tulis di situ. Kemuliaan sejati bukan saat aku ditinggikan. Nih. Jadi kemuliaan sejati bukan kita saat kita ditinggikan. Tapi saat Tuhan dikenal lewat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan itu, kemuliaan sejati bukan saat seperti saya tadi sama anak saya. Papi ini lu udah ngerti. Ternyata salah. Tetapi saat Tuhan dikenal dalam hidup kita. Dan itu membawa perubahan yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu mau ada perubahan, ayo mulailah berdampak. Mulailah cari sumber. Mulailah berubah. Amin Bapak Ibu. Hidup selalu baru bukanlah hidup yang nyaman. Saya tulis di situ, hidup selalu baru bukan hidup yang nyaman. Tapi hidup yang memuliakan Tuhan di setiap musim. Ini yang harus kita terapkan. Hidup selalu baru bukanlah hidup yang nyaman. Gak nyaman kalau kita belajar tentang firman Tuhan. Tetapi di saat ada hasilnya, hidup yang memuliakan Tuhan itu di setiap musim. Selalu ada kemenangan, kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Dan saya tuliskan diagram supaya untuk mengingatkan Bapak Ibu lebih lagi. Arti kata selalu baru itu. Di situ dituliskan Januari atau hingga hari ini. Bapak Ibu belum mengerti identitas yang Tuhan beri. Hidup gak sesuai firman. Hari ini, saya contohkan hari ini aja. Saya, Bapak Ibu sekalian, belum hidup sesuai dengan firman Tuhan. Setelah dengar firman Tuhan, mengerti identitasnya bahwa kita sudah dipilih Tuhan. Sadar dan bertobat. Hidup sesuai firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kita harus sadar dulu, setelah itu bertobat. Bertobat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bulan depan, badai, masalah, kejayaan membuat goyah iman kita. Di saat Bapak Ibu goyah iman, keyakinan, namun kita tetap teguh. Karena apa? Hari ini sudah dengar firman. 3 langkah tadi. Karena Tuhan sudah berikan kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru, kita cari sumbernya. Berubah cara hidup kita. Dan saya yakin percaya kalau 3 langkah Bapak Ibu selalu belajar. Terapkan hari demi hari. Kata demi kata firman Tuhan. Bapak Ibu aplikasikan belajar setiap hari. Sampai akhir Bapak Ibu pasti jadi dampak. Yang memuliakan Tuhan. Hidup selalu baru. Karena damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hatimu. Amin Bapak Ibu. Dan kata penutup yang saya tulis, Tuhan tidak menunggu kita sempurna
untuk memberi yang baru. Justru Tuhan memperbarui kita agar kita menjadi sempurna di dalamnya. Amin Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, yuk kita baca kata-kata terakhir nih yuk. Sama-sama kita baca, bisa tampilkan lagi. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk memberi yang baru. Justru Tuhan memperbarui kita agar kita menjadi sempurna di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Kita semua gak sempurna, tapi melalui firman Tuhan hari ini, ternyata Tuhan sudah berikan kasih rahmatnya itu selalu baru tiap pagi secara cuma-cuma. Tinggal kita hari ini mau ambil gak? Mau meresponi gak hal ini? Kalau Bapak Ibu mau meresponi, saya sudah merasakan hal itu. Itu contoh secuil yang menurut saya minimal, tapi buat saya itu mengena banget arti kata selalu baru yang Tuhan sampaikan hari ini. Di saat kita sadar bahwa, oh ya, kasih Kristus itu udah baru setiap pagi. Kenapa kok aku gak ngeresponin? Waktu saya merenungkan itu, perkataan itu yang terlontar. Kenapa aku hanya pikirkan apa yang aku pakai, apa yang akan aku khotbahkan, hal baru apa yang Tuhan bukakan. Ternyata Tuhan lebih dalam mau saya belajar kasih-Mu, hubungan-Mu, perkataanmu, tingkah lakumu sudah gak selalu baru. Di saat engkau tersakiti, di saat saya gak enak dengar sesuatu, bisa gak saya tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Nah itu gak mudah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Perkataan itu simple tapi sangat-sangat gak mudah. Tapi ayo hari ini saya berdoa, saya berharap kalau kita tahu kita punya sumber yang gak terbatas. Sumber yang bisa menyempurnakan kita. Sumber yang selalu memberi kasih rahmat yang gak terbatas. Tentunya kita anak-anak Allah. Di saat kita tahu identitas kita, harusnya kita bisa melakukan itu. Harusnya kita bisa mengerjakan itu. Untuk itu ayo hari ini kita latih yuk. Kita sadar dan bertobat. Di saat ada kesadaran dan pertobatan, maka hidup Bapak Ibu akan menjadi dampak yang luar biasa. Dan di mana ada dampak, di situ pasti ada kemerdekaan. Amin Bapak Ibu. Dan apapun pergumulan, kasih tepuk tangan, jangan ragu-ragu Pak. Ya, apapun pergumulan Bapak Ibu, di saat hari ini engkau tangkap ini, engkau responin ini. Hal-hal kemenangan, hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat Bapak Ibu tercengang, wow, itu bakalan terjadi. Amin Bapak Ibu. Kita pujikan sama-sama.